dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk kesempatan hari ini dimudahkan kembali berjumpa di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Ini merupakan episode kita yang ke-65 insyaallah. Dan alhamdulillah untuk ketiga narasumber kita sudah berkesempatan hadir di studio. Sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas untuk hari ini adalah lain tema. Ini seperti apa? Apakah memang agak lain atau seperti apa? Insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan bersama guru-guru kita untuk membahas persoalan ini. Dan masing-masing nanti kita akan mendengarkan penjabaran dari masing-masing beliau. Di sesi kedua jika waktu memungkinkan antum juga bisa bersoal jawab di 0821 74 909 911 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun di Telegram kita. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV, untuk tidak berlama-lama dan tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan pembahasan untuk hari ini. Seperti biasa kita minta waktu pertama atau kesediaannya kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatabaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المشايخ الأعزاء والمشاهدون والمشاهدات الأحباء والحبيبات رحمني الله وإياكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى صلى الله عليه وعلى من اتبع هداه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المستمعون وأيتها المستمعات أيها المشاهدون أيتها المشاهدات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته بالسر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah pagi ini setelah semalam diguyur hujan yang sangat deras, Masya Allah, terasa kesejukannya. Mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat, membawa barakat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya. Pada pagi ini kita kembali bisa sama-sama duduk, mudah-mudahan saling mengingatkan kaji supaya kita tidak termasuk yang merugi, karena salah satu syarat daripada syarat orang yang tidak merugi adalah watawasau bil haqq. Dan dalam rangka itu kita pada hari ini mudah-mudahan Allah bukakan hati untuk memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para masyayikh yang saya muliakan, saya hormati, Fadilat Dr. Hidayatul Ismail wa Fadilat Dr. Helmi Basri Ad-Daudi wa akhina Syekh Raynaldi Amran dan akhuna Abu Adlian Adnan yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini saya selalu jadi juru kunci, jadi memulai. Tentu yang namanya mukaddimah kan tidak panjang, isi yang bernas itu nanti pada yang tentu saja pada masyayikh kita. Tema kita hari ini adalah lain tema. Sering kita mendengar orang mengatakan bahwasanya selama ada dalil maka tidak boleh disalahkan, atau selama ada pendapat alim ulama yang mengatakan itu juga tak boleh disalahkan dan sebagainya. Ini menjadi senjata bagi orang-orang yang memang kadang-kadang tidak berilmu, atau orang yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya, untuk tetap mempertahankan kebatilannya. Sebab ya kita ini dengan alasan harus menjaga persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah harus dijaga, dan itu kita tidak memungkiri, kita harus sepakat bahwa ukhuwat, persaudaraan, persatuan, kesatuan harus dibangun, harus harus dikuatkan. Tapi ingat bahwa persatuan kesatuan itu kata Nabi ibarat bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah ibarat bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Dan tentu saja supaya bangunan ini kokoh harus dibangun di atas bangunan yang bahan-bahan yang bermutu, bahan-bahan yang asli, bukan barang-barang sintetis, barang-barang KW yang kadang-kadang tidak digunakan pada tempatnya. Kadang-kadang dipaksakan di tempat yang bukan pada tempatnya dipasang. Onderdil Toyota digunakan untuk Isuzu atau sebaliknya dan sebagainya. Ini yang sering membuat justru bukan menyatukan, tapi justru semakin mempertajam jurang perbedaan. Oleh itu maka tema kita angkat pada hari ini lain tema. Kita bermaksud bahwasanya berapa banyak dalil yang datang dalam Al-Quran dan hadis tetapi disalah ejawantahkan, salah interpretasikan, atau boleh katakan salah rumus, akhirnya terjerumus. Ya tidak, dalil ada memang tapi bukan pada tempatnya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Ar-Rudud, beliau mengatakan bahwa al-ilmu imma ayakuna naqlan musaddaqah atau aqlan muhaqqaqah. Ilmu itu dibangun di atas dua. Kalau dia ilmu yang bersifat akli, logika, mesti logika yang muhaqqaq, yang benar-benar sesuai fakta dan realita, bukan hanya sekedar asumsi atau persepsi yang dibangun di atas prakira dan duga-duga. Ini tidak bisa dijadikan dasar yang kokoh. Yang kedua adalah naqlan musaddaqah, yaitu nakli yang sah
dinukil melalui orang-orang yang dipercaya. Maka Syekh katakan wal amanatu fihima syai'un daruri. Atau kama qala, dan amanah pada keduanya adalah sesuatu yang sifatnya daruri, yaitu mutlak. Faman akhalla biha, siapa yang merusak amanah dalam salah satu dari keduanya, kalau nukilannya tidak musaddaq, sedangkan akliyahnya tidak muhaqqaq, maka yang seperti ini faqad kasyaba al-'ara ala nafsi. Orang seperti ini sama dengan membuka aib dan kekurangan pada dirinya. Maka oleh sebab itu tidak semua orang yang berlogika harus diterima, sebagaimana tidak semua orang yang membawa berita mesti dibenarkan. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang menjaga keduanya agar logikanya sehat dan agar nukilannya sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kalau kita kembali kepada asal muasal agama ini, kita tahu bahwasanya sebelum Nabi menyatukan mereka dengan Al-Quran dan hadis yang diterima oleh akal yang sehat semuanya. Akal sehat ya. Kalau akal tidak sehat kita tidak masuk. Orang-orang cerdas seperti Abu Jahal tidak sehat akalnya, Abu Lahab tidak sehat akalnya, dan lain-lain mereka, Ubay bin Khalaf tidak sehat, tapi akal-akal yang sehat menerimanya. Maka Nabi SAW sebelum beliau diutus, masyarakat karena berpandukan kepada logika dan rasa semata, maka mereka berserakan semua yang menurut akalnya lalu dia buat, yang ini menurut akalnya dia buat. Akhirnya tidak ada keteraturan masyarakat. Maka disebutlah masyarakat itu masyarakat jahiliyah. Kenapa mereka jahiliyah? Karena mereka kehilangan pedoman, kehilangan panduan, sehingga mereka meraba-raba, merasa-rasa. Yang dikira benar lalu dilaksanakan. Dan antum lihat sendiri hasilnya. Tauhid, Makkah yang merupakan asimatut tauhid menjadi negeri yang penuh dengan kesyirikan. Negeri yang dihormati, diharamkan berbuat zalim di dalamnya, menjadi negeri tempat kezaliman demi kezaliman berlaku. Walaupun antar manusia mereka tidak boleh menzalimi di Makkah, tapi hak-hak Allah mereka zalimi. Seperti kita hari ini barangkali menilai orang dari tingkah lakunya sesama manusia, orangnya baik, murah senyum dan sebagainya, tapi walaupun tidak sholat, dianggap lebih baik daripada orang yang rajin sholat ke masjid, lalu sholat berjamaah, hadir di pengajian, tapi akhlaknya kasar. Orang pasti mendahulukan yang akhlaknya baik tadi. Memang itu juga fitrah manusia, dan juga tantangan bagi mereka yang rajin beribadah juga harus membaikkan akhlaknya, karena begitulah Nabi alaihissalam mengajarkan. Tapi demi Allah, yang tidak salat ini walaupun suka memberi, walaupun suka memaafkan, walaupun suka senyum, demi Allah tidak lebih baik daripada yang salat ini. Cuman yang salat ini yang perlu diperbaiki, dan dia harus lebih diperbaiki lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga orang-orang yang musyrikin, kafirin. Walaupun mereka ketika diberikan kepemimpinan mungkin lebih peduli kepada masyarakatnya, lebih rakyatnya, tapi tetap yang beriman lebih tinggi daripada yang kafir tadi. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Lalu datang Nabi alaihissalam, dan beliau lalu melaksanakan perintah Allah. Nabi SAW dalam setiap langkahnya selalu menunggu perintah Allah. Dan kalau dia berijtihad, kadang-kadang beliau salah, lalu Allah luruskan. Karena itulah maksumnya Nabi SAW, tak boleh satu pun kecuali Allah luruskan. Dan pada umumnya beliau menunggu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala wahyu.
Dengan itu akhirnya yang berserakan tadi, yang bermusuhan tadi menjadi bersatu padu dan saling mencintai. Dan Nabi SAW menjamin siapa yang berjalan di atas jalan yang sudah beliau bentangkan ini dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dapat cap legitimasi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, ya, beliau jamin takkan tersesat dan tidak akan banyak berikhtilaf. Dalam hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antaramu setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Kalian tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin dan gigit dengan gigi geram. Terus ada lawannya sunnah, ada iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu diketahuilah oleh seluruh kaum muslimin bahwa Nabi SAW telah memasangkan seluruh dalil dalam agama ini pada tempat yang sesuai. Dia katakan begini, lalu dia praktekkan secara nyata. Ma'asyiral kiram. Nah, maka lahirlah istilah di kalangan para ulama bahwa Nabi SAW meninggalkan sunnah. Sunnahnya apa? Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Kalau ini kan sepakatnya seluruh, baik fuqaha maupun ahli hadis maupun ahli akidah maupun ahli usul fiqh, bahwa sunnah itu pada tiga. Cuma mereka membedakan antara sunnah yang mengandung hukum legal formal atau yang tidak mengandung hukum legal formal. Ini tidak masalah. Tapi yang jelas, kalau kita bawa ke hukum yang legal formal sekalipun, ditarik kepada yang paling minimal di kalangan ahli usuliyin, artinya sepakat bahwa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Dan ini adalah praktek langsung daripada syariat yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi sudah memasangkan dalil ini di sini, dalil ini di sini, dalil ini di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Khususnya hal-hal yang bersifat thawabit. Hal-hal yang bersifat thawabit, hal-hal yang tidak berubah. Khususnya masalah-masalah akidah dan ibadah mahdhah. Adapun yang mutaghayyirat, yang berlaku padanya analogi, karena ma'qulul makna ini sebenarnya mengembangkan makna itu termasuk sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kita fokus di sini adalah karena yang selalu membuat aliran-aliran keagamaan itu yang merubah yang thawabit. Al-bal mutaghayyirat, alhamdulillah, ketika orang zakat dengan kurma, zakat dengan zabib, zakat dengan aqid, lalu di Indonesia zakat dengan gandum, dengan beras, tidak merubah aliran beras, aliran gandum nggak ada. Karena ini ulama paham yang seperti ini minal mutaghayyirat, berlaku padanya analogi-analogi. Tapi yang merubah, yang membuat aliran-aliran keagamaan, yang membuat perpecahan, yang kata Nabi ikhtilaf, yang menjadikan kita dari ahli sunnah ke ahli bid'ah adalah yang merubah as-thawabit. Yang merubah as-thawabit. Misalnya orang puasa, ya, merubah dengan dulu Nabi SAW menunggu hilal, sekarang dia main telepon Allah Ta'ala. Akhirnya lahir aliran keagamaan, sahih? Lahir aliran keagamaan. Dulu ketika Nabi SAW turun kepadanya ayat laisa kamitslihi syai'un, ayat ini digunakan Nabi untuk menisbat seluruh sifat. Buktinya beliau sebutkan sifat Allah, ya, beliau Allah SWT punya wajah, sampai beliau berdoa dalam salat malamnya sering, warzuqni lazzatan nazar ila wajhil karim. Ayat itu tidak dipertentangkan oleh Nabi alaihissalam, dan juga sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, antum baca doa ini padahal laisa kamitslihi syai'un.
Berarti ayat ini dipakai oleh Nabi bukan untuk menafikan sifat, tetapi adalah untuk menisbat sifat dan menafikan al-mithliyah atau as-syabah. Tetapi ketika orang menggunakan ayat ini pada tema yang bukan temanya, Nabi menjadikan dia kaidah untuk menisbat sifat-sifat, lalu dijadikan oleh orang untuk menafikan sifat-sifat. Berarti menggunakan ayat pada bukan temanya, lain tema. Hanya mulailah lahir aliran-aliran keagamaan yang memecah belah umat. Mulai dari Al-Mu'tazilah yang menafikan semua sifat dengan dalil laisa kamitslihi syai'un. Lalu diikuti oleh Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, yang juga seperti itu. Kemudian ada pula yang mencoba menengahi antara ahli hadis, ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Lahirlah Al-Kullabiyah. Dari Kullabiyah ini melahirkan dua aliran besar Islam hari ini, yaitu aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini yang membuat aliran-aliran dalam agama. Sebab apa? Menggunakan dalil bukan pada tema yang karenanya diturunkan. Allah katakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah menafikan mithliyah, tapi di dalam ayat yang sama menitsbat sifat as-sama wal basar. Sebagaimana sama wal basar yang ada pada makhluk tak serupa dengan sama wal basar yang ada pada al-khaliq, demikian juga dengan sifat-sifat yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi memberikan kaidah, karena agama ini sudah sempurna, alaikum bisunnati, dan melarang untuk melakukan muhdatsatil umur. Nah, lalu hadis ini oleh sahabat dipandang sebagai peringatan bahwa agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Tapi sebagian orang mengartikan laisa kullu bid'atin dhalalah laisa ala umumnya. Apa mukhassisnya? Dicari-cari perbuatan-perbuatan yang diklaim sebagai bid'ah padahal bukan bid'ah secara istilah. Akhirnya digunakan lagi dalil di luar tema, sehingga ditariklah ayat-ayat untuk melegitimasi hal-hal yang bid'ah dalam agama, lalu dijadikan itu sebagai dalilnya. Contoh, misalnya peringatan hari besar dalam Islam, ditarik ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Kalau kita cari di tafsirnya At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan mutaqaddimin, bahkan mutaakhirin, subhanallah, mereka kayaknya tidak paham tafsir. Kalau kita pakai bahasa orang sekarang ya, tidak ada mereka yang menjadikan wa dzakirhum bi ayyamillah, peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Masuk hari-hari Allah, hari-hari besar yang terjadi, yang menjadi peringatan bagi kita, seperti hari ditenggelamnya Fir'aun, hari diselamatkannya Musa, hari diselamatkannya Ibrahim, dan sebagainya. Yang seperti itu termasuk hari turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum, hari perang Ahzab dan sebagainya. Nah, tak satu pun mereka yang menjadikan ayat itu untuk membuat peringatan-peringatan hari besar Islam, hari besar Islam. Tetapi di zaman mutaakhirin kita lihat ayat ini dipasangkan pada tema yang bukan pada tempatnya. Nanti akan lebih luas dibahas oleh dua asy-syaikhan insyaallah taala. Karena awal-awal penyimpangan itu berangkat dari menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Kadang-kadang dalil bisa menjadi syubhat tadi. Tadi saya katakan laisa kamitslihi syai'un menjadi syubhat besar kalau dipahami dengan pemahaman orang belakangan. Tapi ketika dipahami dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka akan kita temukan bahwa ayat ini kalau digunakan pada tema yang sesungguhnya, maka dia akan menjadi suatu kaidah besar bahwa kalau Allah memiliki tangan, laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Kalau ada dalil dalam Quran dan hadis yang mengatakan Allah turun, laisa kamitsli turunihi turunun, tidak ada turun seperti turunnya Allah tabaraka wa taala. Demikian juga Ar-Rahmanu ala arsy istawa, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Nah, dengan demikian ayat menjadi matching,
sesuai dengan ayat yang lain karena digunakan pada tema yang karenanya dia diturunkan. Tapi ketika digunakan di luar tema, akhirnya mengikuti akal yang ghairu muhaqqaq. Akhirnya melabrak hadis-hadis yang muhaqqaq, yang musaddaq, dan lebih ironisnya lagi adalah yang sahih dari hadis Nabi ditinggalkan, yang palsu dari riwayat-riwayat athar seperti Allah mawjudun bila makan nisbatkan ke Ali juga palsu, tidak ada sanadnya, tapi luar biasa, lebih hebat dari laisa kamitslihi syai'un. Atau kana Allah wala makan, kan, wallahu wala yazallallahu ala makan. Saya tidak hafal betul ya Ustaz ya, tolong betul. Kana Allah wala makan. Ini di mana riwayatnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, disebutkan juga ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengalahkan yang tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada tadi, sesungguhnya Nabi SAW sebenarnya sudah memasangkan seluruh dalil-dalil qaulinya, fi'linya, dan takririnya. Dan alhamdulillah itu sampai kepada kita melalui melalui ulama-ulama hadis. Dulu mereka tanpa menyebutkan bab, tapi mereka paham bahwa itu yang dimaksud. Hanya ketika pemahaman orang sudah mulai melemah, maka datanglah imam-imam seperti imam yang 6, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Mereka pun menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu. Jadi ketika dia menyebutkan misalnya doa ini disebutkan babu kada, maknanya doa itu dibaca di bab itu. Contoh ya yang saya ingat sekarang, misalnya Imam At-Tirmizi ketika menyebutkan kitabu Al-Azkar dubur as-salam, dia riwayatkan hadis riwayat Imam Al-Auza'i dari Az-Zuhri bahwa Nabi SAW kana idza sallama wa idza sarafa min salatihi istaghfar salatan, bahwa dia selesai salat istighfar 3 kali. Ditanyakan kepada rawil hadis Al-Auza'i wa huwa faqih min al-fuqaha, apa kaifa istighfar ya Aba Amr? Qala yaqul la astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, warawi al-faqih a'lam bima rawah, فتفسيره أولى من تفسير غيره والله أعلم. ثم جاء الترمذي نفسه لم يورد حديث آخر الذي هو فيه في حديث أبي هريرة أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kadang-kadang ditambah oleh sebagian, tapi di naskah asli, nuskha asli, manuskrip asli, kalimat astaghfirullahal azim, kalimat azim itu tidak ada. Yang ada adalah di terbitan belakangan, mungkin karena sering dibaca al-azim oleh orang sehingga ditambahkan dalam naskah At-Tirmizi. Dalam makhtutatnya tidak ada kalimat al-azim. Yang ada adalah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, wasyahid Imam At-Tirmizi di sini tidak menyebutkan istighfar yang seperti ini di zikir duburas salah, selepas salat, tapi beliau menyebutkannya dalam kitab ad-da'awat, yaitu tentang fadlul istighfar, yaitu fadl istighfar secara umum. Nah, saya memahami wallahu alam Imam At-Tirmizi wallahu alam bahwa istighfar secara umum ini, tapi istighfar selesai salat astagfirullah astagfirullah, ini pemahaman Imam At-Tirmizi wallahu ta'ala alam, karena dia meriwayatkan itu. Dan Al-Auza'i menafsirkan kalimat istighfar thalathan dengan perkataannya astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Intinya ini diantara contoh-contoh yang kadang-kadang kita menggunakan hadis di luar tema. Sama aja kan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Lalu kita kumpulkan hadis-hadis sebanyak itu orang mati di zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat. Wallahu alam juga kita tidak menemukan apa yang diamalkan banyak kaum muslimin hari ini, talqinnya setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan. Tentu khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi kalau merujuk kepada tematik hadis, di mana hadis ini disebutkan
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di bab apa, yaitu bab talqin al-muhtadar, yaitu talqin orang yang akan mati, bukan talqin ba'da dafn, bukan setelah menguburkan. Nah sebenarnya kita ketika memahami hadis, kan kita di seri-seri disebut bisa memahami hadis langsung. Antum memang ketemu sama Rasulullah? Bukan. Antum tidak pakai ulama? Salah juga antum. Saya menerima hadis itu dari Sahih Bukhari. Bukhari ulama. Bukhari meriwayatkan dari gurunya ulama, guru-gurunya ulama, guru-gurunya lagi ulama, sampai ke Rasulullah juga ulama. Lalu dia buat bab menurut yang dia pahami. Berarti hadis ini di bab ini, bukan bab yang antum katakan tadi. Jelas ya? Jadi kita pakai ulama. Bukan maksudnya, ini kadang-kadang kan kalau tidak sepaham dengan antum berarti saya tidak pakai ulama. Sama juga. Kalau tidak sama dengan isi buku antum berarti buku saya bukan kutub turas. Akan itu banyak yang sekarang menuding katanya kita ini tidak baca-baca kitab turas. Awak tengok ceramahnya jarang dia pakai kitab turas. Jadi kadang-kadang orang mengira dirinya orang lain seperti dirinya. Allah musta'an. Mungkin karena jarang baca kitab turas suatu kuliah barangkali, karena jarang masuk dosennya sehingga dikatakan orang lain juga sama dengan seperti itu. Allah musta'an. Tapi ini sekedar pembuka. Mudah-mudahan insyaallah kita dengarkan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih detail dari Asy-Syaikhan Al-Fadilan Dr. Hidayatullah wa Fadilatul Dr. Helmi Basri. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk pendahuluannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah untuk kita semua dan bermanfaat. Kita akan lanjutkan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para guru yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman dan guru kita Dr. Helmi Basri, semoga Allah menjaga mereka berdua, keluarga dan anak keturunan mereka, dan Allah jadikan aktivitasnya barokah, selalu dijaga dan dilindungi dari segala bentuk fitnah. Dan teman-teman di studio, saudara Rai dan Adnan, ikhwah fillah, saudara-saudari kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi ini kita kembali bisa bertemu melalui program kita yang kita namakan dengan Diktat, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana untuk kita belajar dan saling menasehati di antara kita, sehingga bertemunya kita dan saling menasihati di antara kita ini membuat kita semakin terjaga dan semakin terpelihara, baik itu kondisi jiwa kita, keimanan kita, suasana hati kita. Karena orang-orang yang selalu dekat dengan ilmu dan para ahli ilmu, ya insya Allah ada kebaikan yang dia dapatkan dan bisa dibawa pulang dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Allah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, ya keikhlasan di dalam hati kita dan niat-niat kita, dan menjadi amal yang tertulis dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan anak keturunannya serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla ya berikan pula kepada kita yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat syafaat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi guru kita sudah memberikan isinya, sebetulnya sudah melengkapi dengan contoh-contoh apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Temanya apa, Ri? Lain tema ya. Memang lain nampaknya pembahasan hari ini ya. Jadi memang subhanallah, Al-Quranul Karim adalah, ya, kita sebagai orang yang beriman mengatakan huwa kalamullah,
al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, ya, al-amin, ya, al-muta'abbad bi tilawatihi. Dan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, ya, Muhammad al-amin, yang jujur dan amanah, ya, yang dipercaya melalui perantara malaikat Jibril yang juga disebut dengan al-amin. Nah, kalau yang punya kalam adalah Allah, kemudian yang membawanya digelar dengan al-amin, dan kemudian yang menerimanya pun al-amin, ya, maka tentu tidak akan ada kesalahan-kesalahan di sana. Kita orang beriman meyakini itu. Nah, di dalam cara pandang kita orang beriman, kita meyakini bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita terima secara ridha 100%, ya, dan apa yang Allah sampaikan dari perintah di dalamnya final, ya, artinya hukum kemudian larangan itu kita terima. Namun ini sangat berbeda, ya, bagi cara pandang orang-orang yang memiliki syubhat di hatinya. Mereka mengatakan bahwa itu bukan kitab suci dan itu mesti diberikan kritikan. Dan inilah yang sering kita sebut dengan bahkan kajian ini sering dijadikan sebagai kajian yang menarik hari ini bagi sebagian orang. Bahkan di sebagian kampus telah menjadi kurikulum yang untuk dijadikan pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa. Ya, artinya bahwa Al-Quran itu mesti dikritisi isinya. Tidak boleh diterima ini adalah kalam yang suci dari Allah Azza wa Jalla. Padahal, ya, jelas, ya, ini adalah lain tema ini sebetulnya, ya. Ini adalah lain tema. Kita orang beriman meyakini kalamullah Azza wa Jalla. Dan apa yang disampaikan adalah mutlak kebenarannya. Mutlak kebenarannya. Tidak perlu kita meragukan apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu sadar, ikhwafillah, Al-Quran merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan sebagai petunjuk, ya, pegangan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Al-Quranul Karim menyebutkan sendiri, ya, ketika Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, Allah menyebutkan, mengawali ayat itu dengan menyebutkan namanya Ar-Rahman, ya, Allamal Quran. Di antara konsekuensi sifat Allah Ar-Rahman, dia mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka kita pelajari Al-Quran sesuai dengan aturan-aturannya. Maka mempelajari Al-Quran itu sama kita, ya, pada umumnya ilmu-ilmu yang lain. Dia punya kaidah, punya cara, punya metode menafsirkan Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang disepakati cara yang terbaik Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, kemudian para at-tabi'in dalam ungkapan-ungkapan mereka. Maka inilah cara yang kita ikuti. Makanya subhanallah, cara yang pertama adalah cara Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita lakukan. Karena pada satu ayat Al-Quran itu bersifat mujmal, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tafsil. Dan bahkan ada Al-Quranul Karim yang kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan ketika ada hadis yang menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, maka kita tidak perlu kepada pendapat yang lain. Ya, idza tsabatal haditsu wa kana nassan fi tafsiril ayah fala yusaru ila ghairi. Ini kaidah. Ini berbeda dengan lain tema tadi. Selama itu adalah Al-Quran dan itu adalah teks sejarah yang diyakini oleh mereka, mesti dikritisi. Kita tidak. Ya, tema kita ya tema apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau orang yang berlainan tema, ya memang begitu. Ya, kita mengikuti kaidah ini disepakati para ulama. Makanya menafsir Al-Quranul Karim
seperti mana pada umumnya ya ilmu-ilmu dan punya kaidah-kaidah. Contoh dalam kehidupan dunia sajalah, ilmu kedokteran, ya mereka punya kaidah-kaidah di dalam menjelaskan disiplin keilmuan mereka. Dalam bab-bab seperti itu saja ada kaidahnya, apalagi dalam menjaga kesucian kitab suci kita, kemuliaan kalamullah, ya kan? Nah, saya kasih contoh dalam kaidah ini. Idza thabata al-hadits wa kana nassan fi tafsir al-ayah fala yusaru ila ghairi. Ketika turun ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya. Maka ketika turun ayat ini para sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya tentang makna kata zulmun pada ayat ini, karena orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka ini dengan kezaliman. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, gitu kan? Maka para sahabat bertanya, makna kata zulm dalam ayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan laisa kama tu'nun. Karena para sahabat mengatakan zalim itu ya melanggar atau berdosa itu zalim. Maka para sahabat berat sekali ini bagi mereka ayat ini. Ya. Karena masing-masing kita ini menzalimi diri. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kata zulm pada ayat tersebut, ya. Alam tasma'u qaulal 'abdus salih inna syirka la zulmun azim. Maka Nabi SAW memberikan contoh penjelasan bahwa kata zulmun itu adalah kesyirikan. Nabi mengatakan demikian. Tapi tema lain mungkin mengatakan yang lain, gitu kan. Maka tema kita adalah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kaidah-kaidah yang saya sampaikan. Yang kedua, seperti para ulama seperti Khalid As-Sabit dalam kitab Qawaidut Tafsir, atau Al-Husain Al-Harbi dalam mata kuliah dalam buku beliau Qawaidut Tarjih, beliau mengatakan di antara kaidahnya tafsirus salaf wa fahmuhum li nususil wahyi hujjah 'ala man ba'dahum. Penafsiran salaf dan pemahaman mereka, garis bawah tolong nih, pemahaman mereka terhadap nas wahyu hujjah 'ala man ba'dahum, gitu kan? Bagi orang yang datang setelah mereka hujjah. Ini tema kita begini, apa yang dikatakan oleh para salaf kita ikuti. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat ini sering dibahas. Jelas ini. Ulama salaf mengatakan istiwa maklum, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik. Istiwa maklum. Wal imanu bihi wajib. Ya kan? Al-iman bihi wajib, beriman kepadanya sebuah kewajiban. Ya, dan makna istiwa maklum bagi mereka sudah maklum, tidak perlu lagi kita carikan kaidah-kaidah akal untuk bisa menetapkan apa makna daripada istiwa ini. Al-istiwa maklum wal imanu bihi wajib, ya, was-su'alu bihi bid'ah. Ini tema kita, yang apa yang dikatakan oleh para ulama salaf kita ikuti. Pemahaman mereka tentang ayat itu yang kita ikuti. Ya. Maka ikhwafillah rahmatullah. Ini yang menjadi hal-hal yang harus kita ikuti. Nah, contoh ayat lain. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini fitrah. Para ulama menyebutkan bahwa di antara fitrah memang yang Allah berikan pada manusia adalah iman wal Islam. Tapi ada tokoh lain yang menjelaskan makna fitrah sini dengan tema lain. Apa dia? Dari sinilah dia memahami bahwa apa yang ada dalam diri manusia itu adalah fitrah. Dari sini dia menyimpulkan halalnya seseorang, ya, laki-laki nikah dengan laki-laki. Perempuan cenderung ke perempuan, itu fitrah dia. Dan laki-laki suka kepada laki-laki, itu fitrahnya. Karena dia memahami sebatas makna kata fitrah dengan bahasa Indonesia. Ini tokoh profesor di Indonesia yang mengatakan begini. Dan ini menjadi dalil bagi dia untuk menghalalkan homoseks. Ini tema lain ini. Ini disampaikan guru kita tadi itu. Ayatnya benar. Jadi ayat itu dijadikan sebagai dalil untuk, ya, mencari kebenaran.
bukan pembenaran apa yang ada dalam pikirannya. Ini yang tema lain itu. Ya. Maka sekali lagi kita, apa yang disampaikan oleh para ulama kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini tafsirus salaf wa fahmuhum linususil wahyi hujjah ala man ba'dahum. Ya. Dan tafsirus salaf ya, muqaddamun ala kulli tafsirin syaz. Ini juga kaidah ya di dalam menafsir Al-Qur'anul Karim. Karena banyak sekali penafsiran-penafsir yang sifatnya syaz yang datang setelah mereka. Nah, kita yang memahami Al-Qur'an sebagai kitab suci, maka kemudian kita ikuti jalan mereka ini. Tema-tema dari kaidah-kaidah yang mereka sampaikan para ulama kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam pembahasan Al-Qur'anul Karim banyak sekali tentang ayatnya benar, hadisnya benar gitu ya. Tapi kemudian cara peletakan hadis dan ayatnya yang perlu diteliti ulang. Karena seringkali ini menjadi bagian yang terlupakan dan bahkan mungkin hal yang tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan dengan baik. Maka seperti kajian-kajian kontemporer terhadap penafsiran Al-Quran, seperti yang sudah sampaikan sedikit di awal tadi tentang hermeneutika misalnya, ditarik untuk memahami Al-Quranul Karim, padahal hermeneutika cara untuk memahami Bible ya. Makanya orang-orang ilmuwan, misalnya ilmuwan barat, mengatakan kepada kita, hai kaum muslimin, kami adalah pengikut Bible, tapi kami ya memberikan kesempatan kepada kitab suci kami ini untuk diberikan kritikan. Kalau benar dari Tuhan kami yakini. Kalau salah kami tinggalkan. Nah, tidak seperti kalian. Kami ini orang terbuka. Kalian fanatiknya luar biasa. Bahwa kalian menganggap Al-Quran itu ya di atas segala-galanya. Yang anehnya, ini tema lain ini. Anehnya sebagian cendekiawan, sebagian apa namanya hari ini, ya masuk syubhat ini. Kalau memang dia meyakini kalamullah, itu tidak akan ada ruang untuk dikritik. Karena perkataan dalam kitab suci mereka itu sudah banyak munharif. Inhirafat sudah banyak. Penyimpangan sudah banyak. Mereka bingung karena bertabrakan antara teori-teori kitab suci mereka dengan sains-sains yang ada. Bertabrakan. Nah, untuk supaya meluruskan apa yang menjadi masalah dalam ilmu sains mereka, akhirnya dibuatlah sebuah teori untuk apa? Untuk meluruskan dan kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Maka ikhwafillah, cara hermeneutika tidak bisa kita tarik untuk memahami ayat suci kita. Itu jelas, itu tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin kita bawakan kepada kitab suci, karena bagi mereka kitab suci mereka sebuah teks sejarah yang teks yang mesti diberikan kritikan. Kalau kita adalah kalamullah ya, yang suci, yang kemudian yang terjaga, yang tidak ada kesalahan di sana. Nah, ini yang harus diyakini. Dan cara pandang kita Ahlussunnah kepada Nabi kita SAW, dia sebagai seorang Nabi. Tapi mereka memberikan pandangan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lebih dari seorang tokoh historis. Kan itu yang membuat tema lain itu begitu. Menempatkan sesuatu yang tidak pas pada tempatnya. Kita memandang Al-Quran adalah kalamullah ya. Kemudian mereka memandang adalah teks sebagai teks yang terbuka untuk diberikan kritikan. Kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah, digelar dengan Al-Amin, kalau mereka memandang apa? Mereka memandang sebagai ya seorang tokoh historis, ahli sejarah, tak lebih dari itu. Kita enggak. Makanya ada tema lain dari tema yang utama ini. Ikhwafillah, pembahasan tentang bab ini sangat luas sekali ya tentunya. Nah, ala kulli hal, kita sebagai orang tua wajib untuk berhati-hati di dalam memberikan ya pendidikan kepada anak kita dengan memastikan tentang lembaga di mana dia tempat belajar. Dan
guru-guru yang mengajarinya, mulai dari SD-nya, SMP, SMA-nya sampai mungkin perguruan tingginya. Ya, kita sebagai para pendidik yang punya amanah besar dan orang-orang yang memiliki ilmu punya tanggung jawab besar dalam bab ini. Ya. Ikhwafillah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab yang mesti kita hadirkan. Bahkan dalam tema lain ini ya, saya pernah melakukan satu dialog, diskusi di kampus sendiri ya, di kampus di pasca sarjana. Ketika itu saya membahas tentang ayat-ayat ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kemudian sampailah pada menafsirkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialognya terus berkembang sampai pada titik saya menutup diskusi bahwa saya jelaskan huwa ma'akum itu adalah ma'iyatuhu wa laysa zat, yani bukan zat Allah azza wa jalla. Dan sampai diskusi panjang akhirnya meluas kepada ayat aina Allah, gitu kan. Akhirnya saya jelaskan beberapa ayat yang kemudian saya nukilkan perkataan para ulama yang subhanallah ada di antara mahasiswa ternyata yang sedikit berbeda temanya, gitu kan, dengan yang kita sampaikan di kelas, gitu, dengan apa yang sudah dia dapatkan di pesantrennya. Akhirnya saya beberapa hari setelah kuliah itu mendapat telepon cinta, gitu kan, dari salah satu pondok pesantren. Ya, mendapatkan telepon dari salah satu pondok pesantren yang notabene-nya beliau tamat dari pondok itu. Saya ditelepon langsung oleh mudirnya. Kemudian mereka kayaknya sudah sepakat, gitu. Dan saya bilang, kenapa Ustadz mencela dan kemudian menyalah-nyalahkan kami? Saya bilang, saya kenal orangnya. Ketika disebut namanya saya tahu begitu. Saya bilang, saya rasanya tidak pernah ngomong tentang Ustadz, tentang orang tua antum, nggak pernah ya mencela dan kemudian menyalah-nyalahkan. Oh, kemudian dia timpali bahwa ada di antara santri kami yang kuliah dan kemudian menyampaikan hal ini kepada kami. Kalau begitu temanya kami adalah melakukan diskusi di kampus, itu biasa, gitu. Itu biasa, masing-masing menyampaikan araknya, ide pendapatnya, dan kemudian mendatangkan dalilnya. Saya sebagai dosen tentu saya yakini yang saya sampaikan, dan saya sampaikan al-haq, dan itu adalah apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya, para tabi'in di dalam ayat tersebut. Akhirnya panjang ceritanya, dan boleh saya minta nama mahasiswa itu. Saya bilang, katakan ke dia insya Allah aman. Saya bilang, kan biasa mahasiswa itu takut itu, kan, kalau dipanggil dosen biasanya agak ngeri-ngeri itu dia. Akhirnya saya telepon mahasiswa itu, saya bilang, antum jumpa dengan saya, antum aman. Saya bilang, nilai antum aman, insya Allah antum jangan takut, gitu. Karena biasanya yang paling dikhawatirkan nilai itu. Akhirnya saya panggil dan diskusi dengan beliau. Saya bilang, apa yang antum sampaikan ke guru antum, begitu. Ya, saya setelah kuliah kemarin, kata dia, menggigil badan saya sampai ke rumah. Kenapa? Ya, yang 7 tahun saya di pesantren itu tema lain yang saya terima. Kata saya bilang, ya sampaikan dengan baik ke guru antum, tapi bahasa antum saya menyalah-nyalakan. Saya tidak pernah menyebut pesantren antum, dan saya tidak pernah menyebut guru antum. Saya bilang, tapi bahasa yang sampai ke saya mencela pesantren itu. Saya tidak pernah. Adakah satu kata pun saya bilang saya katakan itu kepada antum? Tidak ada, kan? Ya Ustaz, saya merasa bahwa saya langsung katakan ke guru saya bahwa ini apa yang selama ini kita ajarkan ya harus dikoreksi ulang, begitu. Barangkali bahasa itu yang membuat dia emosi dan kemudian langsung nelpon saya, begitu. Nah, ikhwafillah ini saya kira dalam diskusi kita biasa, diskusi di kampus itu biasa. Ya, masing-masing memberikan alasan dan memberikan ulasan, dan saya pun memberikan ulasan saya. Kalau antum meyakini dan menangkap apa yang saya sampaikan itu benar, ya silakan antum pegang. Kalau tidak, saya tidak akan memaksa antum, gitu. Silakan cari lagi dan kemudian belajar lagi. Nah, inilah salah satu contoh bahwa ada tema lain ya selain tema yang utama, begitu. Wallahu ta'ala al-shawab. Jadi semoga kita selalu dibimbing Allah untuk tetap berada pada jalur utama kita, ya, pada pemahaman yang benar
dan pemahaman yang utama yang kita inginkan adalah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan apa yang dipahami oleh para sahabat yang mulia, ya, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat belajar dan tidak salah dalam belajar. Wabillahi taufik, demikian barangkali bisa saya sampaikan. Insyaallah lebih dalam guru kita Dr. Imi akan menyampaikan contoh-contoh realita dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Memang lain tema yang kita bahas untuk hari ini. Kita lanjutkan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fala tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah selalu menjaga mereka dan memudahkan segala urusannya. Ikhwah yang ada di studio, Saudara Ray, Adnan, ikhwah-ikhwah sekalian yang mengikuti acara ini secara online dimanapun berada, pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa mendatangkan pahala dan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu semua tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang memudahkan. Oleh karena itu, ungkapan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah hendaknya selalu kita lakukan sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya kalau seandainya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan itu tidak akan mungkin bisa kita laksanakan kalau seandainya Allah tidak memudahkan dan tidak mengizinkan. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang memang pantas untuk kita tauladani karena dia diutus memang untuk ditauladani. Syariat Islam sudah beliau sampaikan, baik yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis atau sunnah-sunnahnya, sesuai dengan tema yang telah beliau sampaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita istiqamah berada di atas tema itu dan tidak lari dari temanya. Karena kalau seandainya kita lari dari apa yang sudah ditetapkan, maka akan terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan. Kita berharap mudah-mudahan kita semakin taat, semakin mencintainya, dan dibuktikan dengan kesetiaan kita berada di atas sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, sudah banyak poin yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu lain tema. Memang agak lain ya, lain tema. Bagaimana kita agar tetap kokoh berada di atas tema-tema Al-Quran dan tema-tema sunnah dan tidak keluar dari itu, tidak menyimpang, tidak menyalahi, karena disitulah adanya kebenaran, di situ ada
sesuatu yang pasti benar yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita mencoba untuk menyelewengkan atau menyimpangkannya atau keluar dari temanya, maka seperti yang kita katakan di awal tadi, yang akan terjadi justru memang adalah kesalahan, penyimpangan. Keluar dari tema itu sudah dicontohkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Allah menyalahkan mereka. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa sifat mereka itu adalah yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang merubah-rubah, menyelewengkan, tidak lagi berada pada tema asalnya. Dirubah-rubahnya Al-Quran itu dari tempat-tempatnya, yang seharusnya begini jadi begini, begini jadi begini. Ketika Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullah. Hai Bani Israel, saya ini adalah Rasulullah. Tapi orang Nasrani merubahnya. Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Ketika Nabi Isa sendiri dalam Al-Quran, dia mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah, tapi ada tahrif di sini, diselewengkan. Sehingga mereka menganggap Isa tidak lagi sebagai Rasulullah, tetapi adalah ibnullah, adalah anak Allah. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka menganggap waqalatil yahudu Uzair ibnullah, sesungguhnya Uzair itu adalah anak Allah. Ini bagian dari tahrif. Oleh karena itu, tahrif itu langsung Allah yang melarangnya, karena mereka sudah melakukan itu. Nah, apa bukti bahwa mereka menyimpang? Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kata. Satu kata itu kembali kepada tema asalnya. Jangan ke sana, jangan ke sini, jangan menyimpang, jangan diselewengkan. Ayo, ta'alau ila kalimatin sawa. Itu bukti bahwa mereka itu telah menyimpang, mereka itu telah keluar dari tema asalnya karena merubah-rubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, keluar dari tema itu sesungguhnya kalau kita bawa kepada bahasa Al-Quran, itu adalah tahrif, menyelewengkan, menyimpangkan, merubah-rubah, yang pasti akan berujung pada kesesatan dan kesalahan demi kesalahan. Dan ternyata memang kesalahan-kesalahan dalam beragama yang terjadi pada berbagai aliran agama itu sendiri, itu memang kata kuncinya ada pada tahrif. Ada pada tahrif. Kita akan bisa lihat banyak contoh dalam tahrif. Dan ini yang ingin saya coba sedikit berikan penjelasan sebagai tambahan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Kalau tadi lebih kepada bagaimana memahami Al-Quran dan hadis itu secara benar, ada kaidah-kaidahnya luar biasa tadi, kaidah-kaidah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi saya ingin mencoba untuk melihat dari sisi tahrifnya, bahwa setiap ada tahrif maka pasti yang akan terjadi adalah penyimpangan, kesesatan dan kesalahan-kesalahan di dalam beragama. Secara garis besar, tahrif itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah tahriful kalimah, tahriful alfaz, lafaznya yang dirubah-rubah. Yang kedua adalah tahriful makna,
Bukan lafaznya tetap seperti itu, tapi yang ditahrif apa? Maknanya. Dirubah-rubah maknanya. Yang seharusnya begini pindah kepada makna yang lain. Dan itu tidak didukung oleh dalil-dalil atau penguat yang sah secara syar'i. Sedangkan yang ketiga itu tahriful adillah. Salah dalam menempatkan dalil. Ayatnya betul, tetapi menempatkan ayat dan hadis sebagai dalil untuk satu perbuatan, itu yang ternyata adalah salah. Nah, ini tiga hal tahrif yang terjadi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tahriful kalimah. Itu yang tadi itu kan yuharrifunal kalimah an mawadhi. Lafaznya yang ternyata dulu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Berarti penyelewengan dalam beragama ternyata contohnya adalah Yahudi dan Nasrani. Karena di situ ada tahrif. Maka yang pertama tahriful alfaz, lafaznya yang dirubah-rubah. Ini kalau kita tengok orang-orang Syiah, berapa banyak orang-orang Syiah untuk mengikuti hawa nafsu mereka, untuk memperkuat keyakinan-keyakinan mereka, enggak ragu-ragu mereka untuk merubah-rubah lafaz yang ada dalam Al-Quran. Bahkan mereka menambah-nambah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa contoh? Ketika ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kata salah seorang dari imamnya orang-orang Syiah? Laisa hakadza nuzilat. Wa innama kuntum khaira a'immah. Jadi bukan kuntum khaira ummah, tapi kuntum khaira a'immah. Kalian ini adalah para imam yang terbaik. Kenapa dirubah jadi a'immah? Karena orang Syiah itu meyakini adanya Imam 12 sebagai silsilah keturunan yang berujung kepada Ali, dan itulah silsilah kebenaran. Semua riwayat kalau tidak datang dari imam sampai kepada Ali, maka itu bukanlah sebuah hadis. Maka orang Syiah menganggap Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak ada apa-apanya itu, karena mereka punya kitab hadis sendiri. Ada kitab mereka yang mereka buat-buatkan riwayatnya, yang di dalamnya semuanya adalah kepalsuan, adalah kedustaan, dan disitulah sumber agama mereka, dan mereka beragama di atas sumber yang palsu itu. Kalau beragama di atas sumber yang palsu, tentu saja agamanya itu sendiri akan menjadi agama yang palsu. Maka kita mendengarkan banyak hal yang datang dari orang-orang Syiah yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Itu contoh. Orang-orang Mu'tazilah itu juga ada di antara mereka, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Ubaid terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk memperkuat akidah mereka. Apa salah satu contohnya? Orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang mu'attilah, ta'til, orang-orang yang mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya diberikan sifat itu kepada Allah, maka seolah-olah itu sama dengan makhluk. Maka orang-orang Syiah menganggap bahwa Allah tidak punya sifat kalam. Mereka menolak bahwa Allah tidak berbicara, karena dibayangkannya pada saat Allah berbicara seperti dia yang sedang berbicara. Itu adalah satu hal mustahil, maka dinafikannya. Ketika didatangkan kepadanya ayat atau disebutkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, Allah berkalam, Allah berbicara kepada Musa. Orang-orang Mu'tazilah itu dirubahnya bacaannya. Itu bukan wa kallamallahu Musa, tapi wa kallamallaha Musa. Berubah fa'ilnya menjadi Musa, Allahnya yang menjadi maf'ul. Fa'il itu adalah pelaku perbuatan. Kalau seandainya pelaku perbuatan adalah Musa, berarti Musa yang berkata-kata, yang berbicara kepada Allah. Tapi kalau fa'ilnya adalah Allah, maka Allah yang berkata, berarti dia punya sifat kalam. Akhirnya dirubahnya
wa kallamallaha Musa. Berarti yang benar wa kallamallahu Musa. Ketika dia bawa pembacaannya itu kepada ahli qiraat agar dibenarkan bacaan itu. Ahli qiraat ini orang yang akidahnya benar dan dia paham apa maksudnya. Lalu dia bilang, oke lah kalau kita terima pembacaan wa kallamallaha Musa, sehingga Allahnya yang menjadi maf'ul. Tapi bagaimana dengan ayat? Apa ayatnya itu? Walamma ja'a Musa limiqatina fakallamahu rabbuhu. Fakallamahu rabbuhu. Rabbuhu itu adalah fa'il. Dan tidak mungkin dirubah menjadi rabbahu karena maf'ulnya adalah fakallamahu. Fabuhita alladzi kafar. Kebingungan dia, enggak bisa berbuat apa-apa lagi karena kalau tadi masih bisa dirubah-rubah, ini fa'il ini maf'ul, tapi yang pada ayat ini sudah tidak bisa. Fakallamahu rabbuhu. Keberanian seperti ini yang membuat mereka berani tahrif, merubah, berujung pada kesesatan. Ini yang dimaksud dengan tahriful alfaz, tahriful kalimah. Ayat-ayat itu yang mereka rubah. Ya wajar saja orang-orang Mu'tazilah berani merubah seperti itu karena bagi mereka Al-Qur'an itu ya bukan sebagai sebuah kalam yang sebagai muqaddas gitu ya. Tapi ada diskusi terakhir itu di kampus di Jakarta. Al-Qur'an kalamullah wa kalamu Rasulillah. itu judulnya. Pembicaranya adalah salah seorang profesor asal Indonesia tapi dia ngajar di Amerika. Disandingkan dengan salah seorang dari lulusan Al-Azhar di Indonesia sebagai dalam diskusi, dan dia menyampaikan semua pendapat Mu'tazilah yang tadi, dan dia tidak punya hujah kecuali pandangannya Mu'tazilah yang mengatakan jadi judulnya Al-Quran kalamullah wa kalamu Rasulillah. Itu adalah kalam Allah dan juga sekaligus kalam Rasulullah, tapi dibantah oleh pembicara yang kedua, Al-Quran kalamullah bukan sebagai kalam Rasul. Karena kalau seandainya kalam Rasul, lalu ketika ada ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran, itu yang ditantang untuk mendatangkan seperti kalam Allah atau kalamnya Rasulullah. Kalau seandainya Al-Quran adalah kalam Rasul, mudah sekali untuk ditantang. Rasul bukan sebagai seorang yang penyair, dia bukan sebagai orang ahli dalam bersastra, tapi ternyata ayat-ayat yang dibawanya tidak bisa dibuat-buat oleh siapapun. Ketika ada orang yang mencoba-coba untuk membuat-buat ayat, dia ketawa sendiri dengan ayat-ayat yang dia buat karena tidak ada makna. Sementara kalam Allah la tanqadi ajaibuh, tidak putus-putus keagungannya. Satu ayat yang ketika diulang-ulang dibaca selalu saja ada mendatangkan makna yang baru. Itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah. Maka Al-Quran kalamullah lafzan wa ma'nan, baik lafaz maupun maknanya. Orang-orang Mu'tazilah tidak menganggap seperti itu, maka dia bilang Al-Quran makhluk. Nah kalau sudah dibilang seperti itu, ya wajar aja mereka robah-robah itu. Ada revisinya ayat-ayat itu. Nah oleh karena itu ini bentuk dari tahrif yang pertama yang berujung pada penyimpangan dalam beragama, dan yang paling fatal penyimpangannya adalah penyimpangan dalam akidah. Yang kedua itu tahriful makna, merubah makna. Ada Al-Quranul Karim, ada ayat-ayatnya, tapi dirubah makna ayat itu kepada makna yang lain tanpa ada dasar, tanpa ada dalil yang kuat, kecuali hanya sekedar asumsi-asumsi bahwa itu menyerupai makhluk, sehingga terjadilah pentakwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Ada banyak contoh, saya kira sudah sangat sering kita mengangkat persoalan ini, dan tadi juga sudah diberikan beberapa contoh oleh guru-guru kita. Itu tahriful makna. Takwil itu tahriful makna, merubah makna.
Sekarang istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Ala wartafa'a. Allah berada tinggi di atas aras karena Allah itu Aliyun Hakim. Dia maha tinggi. Kalau dia maha tinggi ya pasti di atas lah. Tidak mungkin maha tinggi lalu di bawah. Maha tinggi lalu ada yang lebih tinggi dari dia, kan tidak mungkin. Kalau seandainya dia berada dalam ruangan ini, berarti loteng lebih tinggi dari. Tidak mungkin. Itu dalam asumsi, dalam bayangan. Karena dia membayangkan makhluk. Inilah dia dulu juga sudah pernah kita sampaikan bahwa kenapa muncul kesalahan dalam berakidah, khususnya pada persoalan takwil, karena mengenal Allah melalui makhluk. Ini sebagai kata kunci dan kita bisa baca dalam buku-bukunya para ulama. Ketika mengenali Allah melalui makhluk, lalu ditolak nanti keberadaan semua yang pada makhluk ditolak pada Allah. Inilah akibatnya. Yang terbayang istawa 'alal aras, yang terbayang adalah raja yang berada di atas singgasana. Ketika raja berada di atas singgasana, nanti raja pergi keluar dari kerajaannya, maka istana arasnya kosong, kursinya menjadi tidak ada yang menempati. Oh, kalau begitu itu bukanlah istawa. Kenapa? Karena terbayang makhluk. Maka dirubah menjadi apa? Istaula. Ini tahriful makna. Maknanya yang diutak-atik. Tetapi kita tidak akan pernah menemukan dalilnya secara sahih dari hadis-hadis Nabi bahwa dulu Nabi dan para sahabatnya atau Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bahwa istawa itu ternyata bukan istawa tapi maknanya adalah istaula. Itu secara pasti bisa dikatakan tidak akan ditemukan karena yang pertama kali yang merubah istawa menjadi istaula itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, salah seorang dari tokoh Mu'tazilah yang kemudian diikutkan pula oleh yang setelah dia dalam memaknakan kata istawa. Ini tahriful makna ini luar biasa akibatnya. Maka takwil yang dalam artian merubah makna karena dianggap itu tidak cocok pada Allah, maka dirubah maknanya. Itu kan takwil namanya itu. Pindah dari makna asal kepada makna yang lain, dianggap ini tidak ada. Itu takwil itu sebenarnya sama dengan ta'til. Samanya dan mengosongkan Allah dengan sifat yang tadi itu. Umpama kata wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan menjadi hancur kecuali wajah Allah. Sekarang ada kata wajah di situ. Lalu terjadi tahrif, dirubah dalam bentuk takwil. Ditakwilkan wajah kepada makna yang lain. Berarti kan menolak kan? Dipindahkan kepada makna yang lain. Apakah maknanya kerajaan? Seperti yang dinisbatkan kepada Imam Bukhari, padahal masih diperbincangkan juga oleh para ulama. Apakah benar itu datang dari Imam Bukhari yang seperti itu, ataukah ada penjelasan yang lebih jauh? Kita bisa baca bagaimana para ulama menilai pandangan tersebut. Maka ketika dirubah menjadi umpamanya kerajaan, berarti mereka menolak wajah. Maka takwil itu sesungguhnya sama dengan ta'til dalam hal ini. Karena menganggap Allah tidak punya wajah, karena merasa tidak pantas. Karena kata wajah hanya merupakan aksesoris yang ada pada makhluk. Ini lagi-lagi salah karena mereka memulainya dari membaca makhluk lalu kemudian baru mengenali Allah. Nampak oleh kita di sini. Al-Quran temanya begini, buat dia pindah kepada tema yang lain. Nabi meyakini Allah punya wajah, tapi mereka pilih makna yang lain. Tadi sudah dicontohkan juga oleh guru kita. Ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nawar ila wajhikal karim. Adakah di situ kira-kira terbersit penolakan Nabi bahwa Allah tidak punya wajah? Sama sekali tidak ada. Justru yang ada adalah isbat.
Nabi meyakini bahwa Allah punya sifat zat yang namanya wajah, tapi laisa kamitslihi syai'un. Sinilah bedanya antara ulama salaf dengan aliran-aliran kalam yang menyimpang itu dalam menilai ayat atau menempatkan ayat laisa kamitslihi syai'un. Nabi menjadikan ayat ini untuk mengisbat sifat, tapi orang-orang aliran kalam menjadikan ayat ini untuk menafikan sifat, untuk menolak. Oh, dia tidak punya wajah, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak istawa, laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat ini andalan betul untuk menolak semua sifat. Maka kalau kita tanya, kenapa diyakini itu bukan wajah? Dalilnya mesti laisa kamitslihi syai'. Apakah laisa kamitslihi syai' itu mengatakan bahwa Allah tidak punya wajah? Tidak. Tapi ayat itu yang paling betul bisa dikatakan untuk menolak bahwa wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Dia punya wajah? Iya, karena dia yang bilang dan nabinya yang menyampaikannya. Begitu seterusnya pada semua sifat-sifat tangan. Sifat-sifat zat seperti tangan umpamanya, contoh yang lainnya. Wajah, tangan dan lain sebagainya. Ketika terdapat di dalam hadis yang sahih, Nabi kita menisbatkan itu kepada Allah, maka sebagai orang yang beriman memang tidak ada kata lain kecuali mengimani dan meyakininya, sekaligus tidak menyerupakannya dengan apa yang ada pada makhluk. Itulah sifat kesempurnaan Allah. Jadi kesempurnaan sifat pada Allah itu bukan dengan menafikannya. Kalau menafikan itu bukan sifat kesempurnaan. Meniadakan itu bisa karena kelemahan. Tapi yang sempurna itu adalah ketika dinafikan keserupaannya. Oh, dia punya ini, tapi hanya dia yang seperti itu. Itu baru sempurna. Tapi kalau dia tidak punya itu tidak sempurna itu. Itu justru kekurangan. Maka ketika dinafikan sifat-sifat Allah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, itu mengurangkan sesuatu yang ada pada Allah yang Allah sendiri sudah menetapkan. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh sebagian. Bukan pula berarti takwil tidak boleh. Ada takwil yang boleh, tapi bukan dalam artian menolak keberadaan sifat. Itu hanya sekedar takwil dalam makna tafsir yang selama ini juga sudah sering kita bahas. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tahriful adil. Ini Imam Syatibi sendiri mengistilahkan tahriful adil. Penempatan dalil yang tidak pas. Dalil yang umum diletakkan pada ibadah yang khusus. Ini yang tadi sudah dicontohkan. Atau ada sesuatu yang nasnya ada, hadisnya ada, tapi dijadikan itu sebagai sebuah alasan, dalil untuk ibadah-ibadah tertentu yang ternyata dari zaman dulu tidak ada ibadah seperti itu. Apa contoh? Ada hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, dan itu dihukumkan di situ oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di bumi ini diucapkan yuqal Allah Allah. Kalau kita tengok penjelasannya para ulama-ulama yang muktabar tentang hadis ini, tidak ada satupun yang mengarahkan bahwa hadis ini maksudnya adalah zikir dalam bentuk Allah Allah. Hanya orang sufi yang mengarahkan hadis itu ke arah itu. Sehingga orang sufi punya zikir Allah, Allah, Allah sampai 1000 kali, sampai berapa kali. Zikir dalam arti seperti itu kan dalam bentuk ibadah tertentu, ibadah khusus. Inilah dalil mereka. Padahal hadis itu belum akan terjadi hari kiamat selagi yuqal Allah, selagi di muka bumi ini ada orang beriman yang menyebut Allah. Menyebut Allah itu bukan dalam bentuk ibadah zikir seperti tadi. Azan umpamanya, ada enggak lafaz Allah di situ? Ada. Haji umpamanya, labbaik Allahumma labbaik, wa labbaik Allahumma labbaik, itu disebut nama Allah di situ. Maka nanti ketika haji sudah tidak ada, azan sudah tidak didengarkan, disitulah terjadi hari kiamat.
Dari mana dipahami oleh para ulama? Karena dihubungkan kepada hadis-hadis yang lain yang ada. Kan salah satu dari metode memahami hadis itu kan al-jam'u bainar riwayat. Kita harus menghimpun banyak riwayat. Nah, salah satunya adalah la taqumus sa'atu illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah terjadi hari kiamat itu kecuali di atas orang-orang syiraril khalqi, makhluk yang paling jahat, yang paling buruk itu adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kalau nanti orang beriman itu sudah tidak ada, karena dalam riwayat juga dikatakan di akhir zaman nanti didatangkan angin dingin dari arah Yaman, dan itu angin dingin itu akan mematikan semua orang-orang beriman. Kalau orang beriman sudah mati semua, masih ada enggak kira-kira azan didengar? Masih ada enggak labbaik Allahumma labbaik? Masih disebut enggak Allah? Ya tidak. Nah, ketika itu kiamat terjadi. Maka di situ bukan kata yuzkar yazkur, situ bukan disebut kata zikir, tapi yuqal. Kan itu kan? La taqumus sa'ah hatta la yuqala. Coba Nabi sendiri tidak menyebutkan itu kata yazkur. Kan kalau zikir itu kan seharusnya menggunakan kata yazkur, tapi yuqal. Tapi orang-orang sufi menempatkan hadis ini sebagai alasan untuk zikir Allah, 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 Allah. Dan Nabi sendiri dalam artian zikir seperti itu kita tidak menemukan riwayatnya, dan sahabat sendiri tidak melakukan itu sebagai sebuah ibadah seperti yang dilakukan. Ini namanya tahriful adillah. Tahrif, ada merubah-rubah, menyelewengkan, salah tempat dalam berdalil. Kan sepertinya logis sekali itu. 2 kali lupa di situ lafaz Allah. Disinilah pentingnya kita mengembalikan pemahamannya kepada apa yang dipahami oleh ulama-ulama yang muktabar dan menyocokkan, menyesuaikan dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi pada masa Nabi dan pada masa sahabat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sekira akan sangat banyak. Tadi salah satu contoh juga sudah disampaikan oleh guru kita Dr. Dasman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ada lagi wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah. Adakah rahmat dan karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi? Qur'an nyuruh falyafrahu, bergembiralah. Mari kita gembira dengan hadirnya Nabi. Semua kita wajib bergembira, tetapi tidak dengan ritual-ritual yang tertentu, yang ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Pada hari kelahirannya, ketika dibaca semua mereka berdiri dan mereka meyakini bahwa saat berdiri itu roh Nabi hadir. Ini dari mana yang dapat seperti ini? Enggak akan ditemukan kecuali dari orang-orang sufi. Orang-orang sufi memang banyak sekali penyimpangannya dalam persoalan beragama karena tahrif yang tadi itu. Tahrifu al-adillah. Kesalahan di dalam menempatkan dalil. Jadi 3 hal ini yang membuat kita akan berada pada tema yang lain. Tahriful kalimah, tahriful ma'na, dan tahriful adillah. Seandainya ini tetap ada dipertahankan, selamanya penyimpangan beragama akan tetap ada. Oleh karena itu kita mengajak pertama diri kita masing-masing, kemudian masyarakat secara umum, agar kita tidak mudah di dalam tahrif, tidak terjebak di dalam penyimpangan-penyimpangan, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, tetaplah berada dalam tema yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah dan dalam persoalan beragama secara umum. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan tetap berada di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, dan kita tidak akan bisa istiqamah kecuali kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk tema kita di kesempatan hari ini. Lain tema, mudah-mudahan kita bisa menjalani tema yang sudah ditetapkan oleh Rasul dengan sub-sub tema bahasan yang sudah diperuntukkan di masing-masingnya. Jangan salah kaprah dan salah ambil tema. Taib, di sisa waktu kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk di 082174909911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz semua dan tim dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Raihan di Beringin, Ustadz. Ana izin bertanya 2 poin, Ustadz. Yang pertama, mengenai lain tema ini, bolehkah kita menempatkan diri di tengah-tengah, Ustadz? Ketika ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan ada juga yang mengatakan Al-Quran itu tidak makhluk. Kita pilih di tengah-tengah alias diam saja. Apakah ini dibenarkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menambah atau membuat atau mengkompilasikan zikir-zikir yang sudah diajarkan Nabi untuk amalan atau poin-poin tertentu, Ustadz? Seperti ketika masuk masjid, kita tambah doanya dengan yang sudah diajarkan Nabi dan dengan karangan kita sendiri dari hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang juga sudah diriwayatkan oleh Nabi. Jazakumullah khairan untuk jawabannya, Ustadz. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya Abu Raihan yang bertanya, bisa tidak kita menjadi posisi tengah antara yang mengatakan makhluk dengan yang mengatakan tidak makhluk? Kalau maksudnya menjadi penengah di antara keduanya dengan mengalihkan kepada dalil Al-Quran dan hadis, itu bagus sekali. Bahwasanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah hakikatan dan Allah berbicara. Tapi kalau maknanya menengah, artinya tak mengatakan makhluk dan tidak mengatakan benar makhluk, berarti antum orang ragu. Orang ragu tidak punya sikap. Karena tak punya sikap tidak jelas. Orang tidak jelas, tempatnya juga tidak jelas. Oleh sebab itu di sini tidak disamakan penengah. Dan dulu orang mencoba menengahi antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Akhirnya mereka juga membuat aliran baru. Ketika Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah meyakini semua yang didatang dari Allah dan Rasul seperti yang disampaikan. Lalu dicobalah oleh Al-Kullabiyah menengahi antara Al-Sunnah yang menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul secara hakiki antara mereka dengan Mu'tazilah. Lalu lahirlah hanya 7 saja yang diterima, kemudian 7 dikembang jadi 14 jadi 20. Ya, istilah finalisasinya oleh Syekh As-Sanusi atau Al-Bidawi, ulama abad-abad belakangan. Sedangkan siswa Al-Kullabiyah hanya mengatakan 7. Nah, kaum muslimin dan muslimah dan rahmati Allah, akhirnya mereka buat aliran baru pula dalam agama. Aliran baru. Nah, kita enggak. Karena al-halalu bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuha katsir minan nas. Jadi halal itu jelas. Yang terang kan terang kata Nabi SAW. Malam aja seperti siang. Berarti tidak ada lagi keraguan badannya. Tidak ada keraguan badannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Makna menjelaskan seperti kata para ahli lughah mengandung 2 syarat. Syarat pertama, yang berbicara mampu mengatakan apa yang ia inginkan. Syarat kedua, lawan bicara mampu memahami. Nah, sekarang Al-Qur'an Allah mampu mengatakannya dan orang Arab mampu memahaminya. Makanya tafsir kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terbagi 4. Tafsir diketahui oleh semua orang, tafsir diketahui oleh orang Arab dengan bahasa Arabnya, tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, dan tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak yang pertama dan yang kedua.
Dan sedikit sekali yang ketiga khusus para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan baru boleh membaca Al-Quran, memahami Al-Quran orang mujtahid mutlak, dia sendiri sudah membuat syarat yang kalau kita baca syarat-syarat mereka buat, Abu Bakar Umar aja mungkin tidak lulus. Abu Bakar Umar tidak lulus. Nah. Atau ada orang yang mengatakan antum profesinya apa? Kalau mekanik, mekanik aja, jangan belajar Al-Quran, banyak belajar hadis, jangan belajar agama. Yang belajar agama itu memang yang ahli-ahli agama saja. Ini juga keliru. Datang kepada Nabi penggembala, datang kepada Nabi petani, datang kepada Nabi pedagang. Semuanya belajar duduk bersama Nabi SAW. Maka kita tidak boleh merendahkan orang keilmuan agamanya gara-gara dia profesinya. Imam Ahmad sebagai tukang buruh angkat. Tapi dia adalah menghafal 1000 hadis dan salah satu dari Imam Al-Arba'ah. Abu Hanifah adalah seorang saudagar, ya, berjualan kain, tapi dia adalah salah satu fuqaha Al-Arba'ah. Jadi kita tidak boleh katakan oh itu gara-gara ini tidak profesional. Ya Syekh, zaman kita aja yang profesional, yang ijazahnya profesional, kadang keilmuannya, mohon maaf, guru-guru kita rata-rata syekh itu rata-rata bukan karena ijazahnya, justru karena belajar yang dengan ulama, bukan dengan sertifikasi tadi. Wabillahi taufik. Oleh sebab itu tidak ada pertengahan kalau sudah jelas mana yang salah, mana yang benar. Dan sekali lagi, al-haq itu harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Karena ahli batil mengatakan mereka yang hak, mengatakan ahlul haq juga batil. Karena orang tidak boleh menyalahkan. Dia mengatakan itu sudah menyalahkan juga. Tidak ada di dunia ini orang yang tak menyalahkan orang lain. Tidak ada. Kan sering kita dengar orang-orang, iya kita dituduh Wahabi itu hanya bawa benar sendiri. Tidak, kita benar ramai-ramai. Justru kalau kita lihat yang meyakini apa yang dikatakan Dr. Helmi tadi, coba bacakan dari bahasa yang dikatakan buka buku tarikh Baghdad, isinya lebih dari 7.700 atau 8.700 ulama ahli sunnah di dalamnya. Cari dari 1.005 orang aja Asy'ariyah dalam, enggak ada masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi yang hak itu harus katakan hak, yang batil dikatakan batil. Baik, pertanyaan kedua saya serahkan lagi kepada Syekhan untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan yang bertanya bisa paham untuk poin yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua, Ustaz. Naam, fadal. Zikir, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dua pertanyaan tadi ya, satu sudah dijawab oleh Dr. Dasman. Saya sangat setuju dengan jawaban dia bahwa diam bukanlah sebagai sikap penengah. Bahkan abstain itu kan tidak dihitung, tidak dihitung sebagai pendapat itu kan, tidak ada gitu kan. Tapi harus mengambil sikap, dan sikap yang harus diambil adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Asy'ariyah dulu muncul katanya untuk menengahi kan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah dalam khalqul Quran. Mu'tazilah bilang Quran makhluk, sementara di sisi lain Quran tidak makhluk. Datang Asy'ariyah membagi-bagi, kalam Allah ada dua, kalamul lafzi wa kalamun nafs. Itu tujuannya untuk menengahi itu. Kalam lafzi itu makhluk, inilah dalam bentuk Al-Qur'an ini makhluk. Tapi yang kalam nafsi itu ghairu makhluk. Apakah mereka benar dalam hal ini? Enggak benar juga. Karena enggak bisa dibagi-bagi juga kalam nafsi, kalam lafzi. Al-Qur'an ini apakah kalam nafsi, kalam lafzi? Karena mereka termasuk yang meyakini bahwa kalam Allah itu laisa bisautin wala biharfin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan itu tidak dapat juga dibenarkan. Baik, adapun untuk yang kedua terkait dengan persoalan zikir, bolehkah kita buat-buat? Tadi dicontohkan kalau umpamanya masuk masjid lalu dibuat-buat selain dari apa yang dibuat Nabi. Ada hal-hal yang ketika sudah diatur oleh Rasul kita dan dibaca oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, itulah yang harus kita ikuti. Dan ada nanti doa-doa dan zikir-zikir yang ternyata kita bebas, itu tidak muqayyad.
umpama bukankah antara azan dengan iqamah itu doa yang paling makbul? Artinya salah satu dari tempat di mana kita paling tepat untuk berdoa. Silakanlah untuk berdoa memuji Allah pada antara azan dan iqamah. Tetapi untuk doa jawaban azannya mesti ikut yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan itu setiap kali azan dia dengar, selesai azan, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku. Maka salah satu untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah dengan membaca yang tadi. Nah, untuk yang sudah muqayyad ini, yang Nabi langsung sebutkan doanya, kita mesti pula baca itu. Tapi setelahnya kan ada tuh menjelang qomat itu kan doa yang salah satu dari waktu yang mustajab. Udah doa lah, walaupun doa yang kita minta itu tuh hal-hal dalam urusan dunia kita yang mungkin Nabi tidak pernah meminta. Silahkan, itu dibolehkan. Maka ada di antara zikir-zikir yang memang sudah diatur dan kita tidak bisa merubah, tapi ada di antara zikir dan doa yang memang kita dapat saja untuk melakukan sesuatu yang walaupun tidak ada pada atau tidak dilakukan oleh Nabi kita yang mulia. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'lanya itu kan doanya. Nabi juga mengucapkan itu pada saat sujud. Tapi ada nanti aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud doa. Hamba itu paling dekat dengan Allah adalah dengan Rabbnya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Sekarang perbanyaklah doa ini. Boleh enggak kita meminta apa yang kita mau kepada Allah untuk kemaslahatan kita baik dunia maupun akhirat? Boleh, silakan. Tapi untuk yang tadi itu subhana rabbiyal a'lanya, berarti kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita masuk masjid, kan ada doa yang Nabi sudah ajarkan. Begitulah doa, dan itu yang harus kita lakukan. Tidak mesti kita merubah-rubah dan menambahnya. Maka ada sesuatu yang bersifat muqayyad yang memang suatu sudah kita ikuti apa yang diajar oleh Nabi kita, tapi ada sesuatu yang bersifat umum yang kita bebas untuk melakukannya, asalkan memang itu adalah sesuatu yang baik dan maslahat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala alam. Barangkali masyayikh bisa menambah. Baik. Ada tambahan sana? Sebetulnya sudah lengkap ya, tapi ala kulli hal saya ingin mengingat bahwa zikir itu adalah ibadah ya, dan ibadah kita tahu sifatnya tauqifi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW pada zikir-zikir yang memang muqayyad bil makan ataupun bil zaman, memang kita baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ada sifat-sifat zikir yang mutlak, berapapun kita boleh mengucapkannya, tasbih, tahmid dan takbir seterusnya. Seperti mana hadis yang masyhur ketika para ahlus sufa yang datang kepada Nabi SAW yang minta ditunjukkan satu kelebihan ya, agar bisa mereka ini menyamai para orang-orang kaya yang berinfak dengan harta mereka. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan sebuah jawaban kepada mereka tentang bukankah tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, takbir itu sedekah. Nah, artinya bahwa mereka memperbanyak tasbih tahmid itu berapapun banyaknya silakan gitu ya untuk kita baca. Jadi ikhwafillah, saudara yang diberingin tadi ya, maka ada zikir-zikir yang memang Nabi sebutkan tempatnya dan jumlahnya, dan itu dipakai ya. Dan tentu apa yang disampaikan Nabi itu lebih afdal. Kenapa kita tambah-tambah juga lagi kan? Kenapa kita buat-buatnya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasan serta nasihatnya untuk kita semua mengenai perihal zikir dan juga
pilihan kita tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Jangan kita lain sendiri, malah tidak memilih sesuatu. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan di pagi hari ini bersama guru-guru kita, Masya Allah, bisa menjadi hal yang bermanfaat dan juga bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah bisa kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, jazakallah khairan untuk ilmu dan juga waktunya. Insya Allah di pekan depan kita akan bersama kembali dengan lain tema, bukan tema yang berbeda, insya Allah dengan pembahasannya juga berbeda dengan guru-guru kita. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara